Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kembali saya menyinggung soal beda sikap antara Firly Bahuri dan juga Johannes Tanak ini, apakah menurut Anda selain tadi tidak profesional, apakah ini juga merupakan indikasi ketidaksolidan di level pimpinan KPK sendiri? Ya, tentunya begini ya. Kalau pimpinan KPK-nya tidak ada di tempat yang sama, tentu dalam menyikapi permasalahan menjadi berbeda-beda. Saya tidak tahu apakah Pak Johannes Tanak ini mengetahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah perbuatan dari pimpinan KPK lainnya, yaitu Alexander Marwata, yang menyampaikan dalam konferensi pers menyebut nama dua anggota TNI begitu ya, atau perwira TNI yang sebagai tersangka, dan padahal sprindiknya belum ada. Nah, ini saya melihatnya seperti itu. Jadi penanganannya terkait dengan hal ini tentu menjadi permasalahannya karena ada sikap tidak profesional di sana. Dan tentu kalau bicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Firly Bahuri, tentu yang bersangkutan menyampaikan bahwa prosesnya sudah benar dan lain-lain. Ya memang kita tahu prosesnya memang nggak ada masalah, tapi kita harus lihat bahwa pimpinan KPK yang tidak berkoordinasi dengan atau tidak koordinasi secara lengkap dengan dari pihak TNI membuat penanganan perkaranya menjadi gaduh gitu. Jadi kalau kita melihat statement dari yang disampaikan oleh Firly Bahuri, saya kira nggak benar. Dia seolah-olah menyampaikan bahwa seolah-olah prosesnya semua benar dan lain-lain. Padahal ada porsi pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh pimpinan KPK tidak dia lakukan. Justru yang bersangkutan malah bepergian ke Manado untuk meresmikan gedung dan bermain badminton. Saya kira kan masalahnya ada di sana. Jadi adanya perbedaan sikap ya menunjukkan ketidakprofesional tadi, saya kira. Baik. Pak Novel, tadi Anda sempat mengatakan soal kaitannya tersangka dan juga sprindik begitu ya. Ada alasan kenapa tidak ada sprindik? Ini karena nanti akan segera diserahkan kepada pihak TNI. Alasan ini bisa diterima tidak, Pak Novel? Begini, tentu menyikapi kasus terkait dengan pihak yang tunduk di peradilan militer dan peradilan umum. Dalam konteks KUHP itu adanya di pasal 89, itu tentunya harus dilakukan dengan mekanisme koneksitas ya. Jadi kalau melihat seperti itu, memang sebelum-sebelumnya KPK biasanya melimpahkan saja. Tentu dengan melimpahkan saja menjadi problem hukum karena seolah-olah ada sikap yang berbeda nanti, ketidaksetaraan. Karena satu di sidang di mekanisme sidang umum, satu di sidang peradilan militer. Tentunya ini akan menjadi sulit untuk mendapatkan kondisi yang objektif. Oleh karena itu mendorong agar proses ini dilakukan dengan koneksitas dan dibawa ke peradilan umum itu menjadi hal penting ya saya kira. Cuman apabila itu tidak dibicarakan dan tidak dibentuk tim, maka mekanisme koneksitas tidak akan terjadi. Oleh karena itu sejak awal seharusnya, karena pimpinan KPK kan mengetahui bahwa ketika pertama kali di OTT, pimpinan KPK ada di Jakarta gitu. Belum pergi ke Manado, belum pergi ke tempat lain. Sehingga mereka tahu bahwa ada kepentingan untuk melakukan koordinasi dengan petinggi TNI dalam hal ini. Oleh karena itu, ketika dia justru meninggalkan dan tidak melakukan sehingga terjadi kegaduhan, penanganan perkaranya tidak optimal dan lain-lain, itu menjadi masalah bagi pimpinan KPK seharusnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan menurut Anda perlukah permintaan maaf dari Johannes Tanak itu sampai terlontar ke publik? Iya. Kalau minta maaf tentunya kita harus melihat dari dua hal. Yang pertama, atas kesalahan apa? Yang kedua, kesalahan itu dilakukan oleh siapa? Yang saya merasa terusik adalah ketika Pak Johannes Tanak menyampaikan ada kekhilafan dari penyelidik. Nah ini kan saya pikir justru menyalahkan penyelidik yang bekerja benar. Tapi dia tidak kemudian menunjuk rekannya, koleganya yaitu pimpinan yang lain yang justru berbuat salah. Jadi kalau meminta maaf dengan konteks ini saya kira nggak tepat ya. Karena dalam kasusnya tentu kita mengetahui tidak ada permasalahan dalam penanganan kasusnya. Yang ada adalah mekanisme yang ditempuh itu dilakukan dengan cara yang kurang tepat. Jadi saya pikir suatu perkara pidana itu bukan hanya dilihat dari substansi perkara ataupun pembuktiannya saja, tapi juga dilihat dari mekanisme atau hukum acara yang harus digunakan. Dan itu dua-duanya harus berjalan dengan benar. Jadi kalau ada kesalahan yang porsinya oleh pimpinan KPK dan itu adalah perorangan,
seharusnya mekanismenya adalah masing-masing yang berbuat salah itu harus diperiksa secara kode etik. Oke. Jadi itu kerjanya Dewan Pengawas KPK, bukan terus kemudian meminta maaf dan seolah-olah ada kesalahan penangkapan dan lain-lain yang mungkin persepsi kemudian menjadi gaduh di tengah-tengah masyarakat. Kurang lebih gitu. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.